Pada subuh hari ini dalam membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi ini qaulun subuh akan disampaikan oleh Bapak Arif Rianto. Kepada beliau waktu dan mengerti, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah sholat subuh yang berbahagia, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita tanpa henti, tanpa putus sedetik pun. Misalnya nikmat yang selalu kita rasakan, nikmat untuk selalu bisa bernapas sehingga kita masih bisa hidup. Jamaah yang berbahagia, sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kita nantikan syafaat beliau di akhir zaman nanti. Jamaah yang berbahagia, sebagai pedoman hidup, Al-Quran antara lain berisi tentang kisah-kisah di dalam Al-Quran adalah kumpulan peristiwa yang nyata, bukan fiksi. Kisah itu dialami oleh para nabi, rasul maupun umat yang terdahulu. Kisah tersebut memuat nilai-nilai edukatif, memuat nilai dan petunjuk untuk kita semua. Jamaah yang berbahagia, kisah-kisah ini bertujuan untuk meningkatkan keimanan kita, memberi peringatan kepada kita, dan yang terpenting adalah menjadi ibrah, pelajaran moral bagi kita. Di dalam surat Yusuf ayat yang ke-111, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana fi qasasim ibratun lil ulil albab maka hadisun yuftara wa alaikin tasdiqal lasi baina yadaihi wa tafsila kulli syai'in wa hudaw wa rahmatal li qaumi yu'minun, yang artinya sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jamaah yang berbahagia, sebagai garis besar kisah dalam Al-Quran dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kisah para nabi atau rasul sebelum Nabi Muhammad. Kemudian kisah kaum terdahulu. Dan yang ketiga adalah peristiwa pada masa Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Nah, marilah kita mencoba mengingat
beberapa kisah yang pada pagi hari ini akan saya sampaikan beberapa kisah untuk nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Yang pertama adalah kisah Nabi Adam. Kisah Nabi Adam ini terdapat di dalam beberapa surat. Di antaranya adalah surat Al-Baqarah, surat Al-A'raf, surat Al-Hijr, surat Al-Isra, surat Al-Kahfi, surat Toha, dan surat Shor. Jamaah yang berbahagia, saya yakin kita masih ingat kisah Nabi Adam ini. Nabi Adam adalah manusia pertama, nabi pertama yang diciptakan oleh Allah dari tanah liat. Setelah bentuknya menjadi sempurna, kemudian Allah meniupkan roh kepada Nabi Adam ini. Kemudian Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama benda seluruhnya yang ada di alam. Dan ini belum pernah diajarkan kepada malaikat, sehingga malaikat tidak mempunyai ilmu terhadap nama-nama benda ini. Setelah penciptaan Nabi Adam ini selesai, maka malaikat sujud atas perintah Allah. Namun iblis, setan, tidak mau mengikuti perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam karena merasa lebih mulia. Setan merasa lebih mulia jika dibandingkan dengan Adam, karena dirinya dibuat atau diciptakan dari api. Karena tidak mau sujud inilah kemudian setan diusir dari surga. Kembali kepada Nabi Adam. Adam dan Hawa sempat tinggal di surga, namun kemudian diturunkan ke bumi setelah melanggar larangan untuk memakan buah kuldi. Dan memakan buah kuldi ini adalah sebagai akibat dari godaan setan. Nah, karena Adam dan Hawa ini melanggar larangan, maka Adam dan Hawa ini kemudian diturunkan ke bumi. Nah, atas kesalahan ini Adam dan Hawa bertaubat dan memohon ampun kepada Allah. Allah menerima taubatnya, namun konsekuensinya sebagai yang saya sampaikan tadi, bahwa Adam dan Hawa diturunkan ke bumi untuk menjalani kehidupan baru dan sekaligus mengemban tugas sebagai khalifah. Ini cerita singkat dari Nabi Adam. Pelajaran yang bisa kita ambil, ibrah yang bisa kita ambil dari cerita kisah Nabi Adam ini, bahwa manusia adalah tempatnya salah, tetapi pintu taubat itu selalu terbuka kepada kita apabila kita bersungguh-sungguh untuk bertaubat atas kesalahan yang kita lakukan. Pelajaran berikutnya
adalah kesombongan itu sumber dari kehancuran sebagaimana yang dilakukan oleh iblis tadi, baik kehancuran untuk yang melakukan kesombongan maupun kehancuran untuk lingkungannya. Pelajaran berikutnya dari kisah Nabi Adam ini bahwa ilmu itu memuliakan kita, memuliakan manusia. Kemuliaan manusia terletak pada ilmu dan kemampuan kita untuk memahami. Keunggulan kita itu bukan karena fisik kita, tapi karena akal dan pengetahuan kita. Karena ilmu yang kita miliki adalah dasar untuk kita melakukan tanggung jawab kita sebagai pemimpin, karena pada dasarnya kita ini adalah semuanya pemimpin, dari pemimpin yang lingkup paling kecil misalkan di keluarga. Allah menyebut Adam sebagai khalifah fil ardh, itu artinya bahwa manusia diberikan amanah, bukan kebebasan tanpa syarat, tapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dan memuliakan manusia berarti mengakui tanggung jawab kita untuk menunaikan amanah kita. Jamaah yang berbahagia, satu lagi kisah dari Nabi berikutnya adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh terdapat di dalam Al-Quran itu di surat Al-A'raf, surat Yunus, surat Hud, surat Al-Anbiya, surat Al-Mu'minun, surat Asy-Syu'ara, surat Al-Qamar, dan surat Nuh. Dan saya yakin kita juga masih ingat, tapi kita coba lagi untuk kita mengambil ibrah dari riwayat Nabi Nuh ini. Nabi Nuh berdakwah kira-kira lebih kurang 950 tahun. Kalau dakwah Nabi Nuh ini 950 tahun lamanya, berarti usia Nabi Nuh atau usia manusia pada saat itu lebih dari 1000 tahun. Dakwah yang dilakukan oleh Nabi Nuh selama 1950 tahun ini dilakukan terus-menerus tanpa henti, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Namun dakwah yang dilakukan oleh Nabi Nuh ini yang lamanya hampir 1000 tahun itu tadi dan dilakukan terus-menerus, hanya sedikit yang mengikutinya, hanya sedikit orang yang beriman atas apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh ini. Kaum Nuh termasuk kaum yang sangat keras kepala, banyak yang menutup telinga dan wajah dari dakwah yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Bahkan banyak yang mengejeknya bahwa Nabi Nuh ini sebagai orang gila. Mereka kaumnya tetap menyembah berhala. Pada kisah diceritakan bahwa Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membangun bahtera atau kapal yang besar. Yang kapal ini kelak akan dipakai untuk kaum Nabi Nuh yang beriman saat Allah mendatangkan banjir yang sangat besar sebagai azab. Allah mendatangkan banjir yang sangat dahsyat itu dan menenggelamkan seluruh orang kafir, termasuk salah satunya adalah anak Nabi Nuh dan istri Nabi Nuh yang masuk
golongan yang tidak beriman. Namun Nabi Nuh dan para pengikutnya yang beriman, termasuk juga bersama dengan pasangan-pasangan dari setiap jenis hewan, itu selamat karena berada di dalam bahtera sebagai bagian mengikuti perintah Allah. Dan singkat ceritanya, setelah banjir surut, perahu besar atau bahtera Nabi Nuh ini berlabuh di sebuah gunung. Kita bisa bayangkan kalau kapal sampai bisa di atas gunung, betapa dahsyatnya banjir yang terjadi pada saat itu. Ibrah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Nuh ini, yang pertama bahwa perubahan besar itu membutuhkan waktu yang sangat panjang, yang tidak singkat, tidak instan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hasil dari sebuah perjuangan itu bukan ukuran utamanya, tetapi yang terpenting atau terlebih dari itu adalah konsistensi keistimewahan kita dalam melakukan usaha. Kita tidak boleh menyerah walaupun perjuangan yang kita lakukan hasilnya mungkin kecil, tidak sebanding dengan usaha yang kita lakukan. Ibrah dalam kehidupan yang bisa kita ambil adalah kesabaran itu diperlukan sebagai sebuah fondasi untuk perjuangan. Baik kesabaran untuk diri kita, kesabaran untuk keluarga kita, maupun skup yang lebih luas untuk organisasi, masyarakat, atau negara kita. Jamaah yang berbahagia, untuk kajian pagi ini 2 cerita itu dulu. Kita nanti bisa lanjutkan pada kisah-kisah berikutnya di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatian para jamaah. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Arif Prianto yang telah menyampaikan kutub pada kesempatan subuh hari ini. Semoga ilmu yang telah disampaikan membawa manfaat menjadi hikmah bagi kita semua dan menjadi amal jariah bagi beliau. Selanjutnya perkenankan saya menyampaikan beberapa informasi. Kutub tarawih nanti malam akan disampaikan oleh Bapak Isyabul Munir, sedangkan kutub subuh esok hari akan diisi oleh Bapak Ibu Saputra. Satu wadah kecil untuk berbuka puasa nanti akan disiapkan oleh ibu-ibu kelompok RW 2 RW 32. Hadirin hadir rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan berakhirnya seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan membaca doa kafatul masjid bersama-sama.